Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown episode berikutnya dari series Monarch Legacy of the Monster, episode ketiga ya gengs. Jadi breakdown kemarin kan aku sudah ngejelasin episode 1 dan episode 2. Dan series ini betul-betul mengasyikan banget untuk diikuti guys, karena timelinenya juga ini ngikutin dari film Godzilla 2014 yang versi Jepang itu. Oke, kita langsung aja nge-breakdownnya ya. Episode ketiga dari series Monarch Legacy of the Monster. Jangan lupa juga untuk join grup Telegram Jokastoy dan follow TikTok, Instagram Jokastoy juga ya guys. Oke, jadi untuk episode ketiga ini melanjutkan episode 1 dan 2, di mana akhirnya Kentaro, Kate, dan Mei itu berhasil ya mengeluarkan Lee Shou dari tempat penjaranya atau tahanan rumah gitu ya, di bagian lain dari negara Jepang. Mereka berhasil kabur menggunakan mobil dan terjadi kejar-kejaran yang seru banget antara petugas, pengaman, dan Lee Shou yang berakhir mereka berhasil mengeluarkan Lee Shou dari sana karena untuk membantu mereka ya memahami tentang organisasi Monarch ini, tentang Godzilla ini, dan semua rahasia dari ayahnya si Kate dan ayahnya Kentaro juga. Namun alur pun kembali mundur ya ke tahun 1959, masa mudanya Lee Shou bersama dua teman ilmuannya itu yang salah satunya dari Jepang. Mereka berhasil meyakinkan pemerintah militer Amerika bahwa ada seekor makhluk gitu ya. Mereka menemukan sebuah fosil dari jejak tapak kaki monster yang sangat besar, lumpur gitu, di wilayah Indonesia. Akhirnya pihak militer pun memberikan kewenangan kepada Lee Shou yang masih muda ini ketika masih di militer bersama ilmuwan Jepang dan ilmuwan temannya itu untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang keberadaan Titans atau monster-monster ini yang masih belum terungkap. Kembali ke masa sekarang, Lee Shou membawa Kate, Kentaro, dan Mei untuk berlayar menggunakan kapal laut gitu ya, meninggalkan Jepang secara sembunyi-sembunyi dan ilegal menuju ke Korea. Karena mereka di sana akan bertemu dengan orang atau temannya Lee Shou yang bisa membantu untuk mengetahui di mana Hiroshi sebenarnya disembunyikan atau masih hidup, karena mereka berpikir sudah mati ya teman-teman, dan mengetahui rahasia si organisasi Monarch ini. Pat berhasil kabur dan lolos dari pemeriksaan pabean imigrasi di Korea ya guys, karena dibantu oleh salah satu petugas di sana juga. Lee Shou, Mei, Kentaro, dan Kate akhirnya mendapatkan pesawat untuk pergi ke Alaska, tempat terakhir kali ayah mereka Hiroshi itu hilang atau tidak terlihat lagi ya guys. Scene pun berpindah kembali ke masa lalu ketika pada tahun itu pertama kali Godzilla memunculkan dirinya di tengah-tengah pasukan militer Amerika dan beberapa saksi gitu ya, sembari di videoin gitu. Jadi dipancing keluar Godzilla-nya ini ya teman-teman. Wah, ini keren banget ya bisa ngeliat Godzilla lagi keluar dari laut. Akhirnya Godzilla besar yang muncul dari laut itu langsung ditembak misil ya oleh pihak militer Amerika karena dianggap bahwa adalah ancaman. Padahal Godzilla ini hanya menampakkan dirinya saja ya guys. Jadi dia tidak menyerang orang-orang yang di sekeliling bibir pantai ini dengan semacam bom nuklir, tapi skalanya lebih kecil guys. Mungkin inilah yang membuat si Godzilla ini jadi marah banget ya, sampai mengamuk di planet bumi dan sering banget nih menghancurkan dan membunuh umat manusia, karena memang dia pertama kali yang diserang gitu ya oleh serangannya militer Amerika Serikat ini pada tahun 1954 ini ya teman-teman. Jadi ini mungkinlah yang membuat si Godzilla ini marah terus ya. Tapi mereka yakin sih bahwa Godzilla ini tidak akan mati dengan semudah itu ya teman-teman ya, karena Godzilla ini kan kuat banget nih. Kembali lagi ke scene-nya Lee Shou, Kate, Kentaro, Mei, dan juga temannya Lee Shou. Mereka berhasil menerbangkan kapal itu ke pegunungan es bersalju di Alaska. Awalnya mereka melihat mobil ayah mereka dan puing-puingnya serta ada mayat. Namun itu bukan ayah mereka Hiroshi ya. Dan terlihat tak jauh dari sana ada sebuah camp atau tenda gitu guys, yang sepertinya itu ditinggali oleh orang lain, kemungkinan ayah mereka Hiroshi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Titan atau monster ya, yang memiliki kekuatan nafas es gitu ya teman-teman. Semuanya langsung terkejut ya dengan bentukan dari monster atau Titan ini. Ini Titan yang baru banget ya muncul di semestanya Godzilla ini ya guys ya. Jadi bentukannya ini seperti serigala dengan banyak tentakel di bagian mulutnya gitu guys. Wah, keren banget sih. Jadi dia punya kekuatan mengeluarkan hawa dan nafas es gitu dan mengkristalisasi ice semua objek di sekitarnya. Keren banget sih ini monsternya ya teman-teman. Dan akhirnya episode ketiga ini pun berakhir. Memang sedikit sih informasi yang terjadi di episode ketiga
ketiga ya. Selain dari kebebasannya Lee Shou yang dibebaskan oleh Kate, Mei, dan Kentaro untuk menemukan ayah mereka yang sudah hilang dan gak tahu kabarnya hidup atau mati, yaitu si Hiroshi itu ya guys ya. Pertama kali jejak dan tapak kaki Godzilla juga ditemukan di perladangan lumpur di Indonesia. Ini kemungkinan lumpur Lapindo ya guys, yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ternyata di sana Godzilla pernah lewat ya, sampai napak kaki juga di sana. Series ini dapat rating yang tinggi ya di Rotten Tomatoes, dapat fresh certified gitu guys. Memang sih seriesnya kayak slow pace banget ya. Jadi pasenya slow. Sudah 3 episode, tapi kita belum sampai ke main konflik atau inti ceritanya, di mana mereka bisa menemukan Hiroshi, ayahnya Kate dan juga Kentaro, yang mungkin bisa menuntun mereka ke kebenaran tentang organisasi Monarchs, Legacy, dan sebenarnya monster-monster Titan ini di masa timelinenya era 2015 ini akan seperti apa nanti. Karena kan ada koneksinya juga nih dengan film-film Godzilla yang lain ya, yang sudah rilis. Godzilla King of the Monster, Godzilla versus Kong, dan sebagainya. Apakah itu terkoneksi ya teman-teman? Karena kan ini ngelanjutin timeline ordernya dari Godzilla yang 2014 ya. Semoga aja nanti ada hint atau easter egg yang bisa mengkonekkan atau menghubungkan beberapa franchise dari Godzilla ini ke seriesnya ini ya. Jadi kita berasa nontonnya itu nggak sia-sia ya teman-teman ya. Jadi tetap seru dan konektivitasnya akan dapat nih. Jadi kayak Godzilla Universe gitu. Cerita dan storyline-nya saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, walaupun karakter-karakter atau tokoh yang bermain di film-film Godzilla dan series ini berbeda-beda. Wah, kasihan banget ya tadi ngelihat Godzilla-nya ditembak misil ya oleh militer Amerika pada tahun 1954 itu. Padahal dia cuman menunjukkan saja wujudnya dari dalam laut, karena juga dipancing dengan suara-suara dari resonansi gitu ya guys ya. Jadi sebenarnya si Godzilla-nya nggak salah sih. Mereka main tembak aja itu nuklir si Godzilla-nya, padahal nggak bersalah ya. Dan itu adalah hal kesalahan terbesar banget sih, karena Godzilla itu bisa menyerap radiasi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dari aku untuk episode ketiga dari series Monarch Legacy of the Monsters. Terus pantengin channel ini ya untuk breakdown dan review series Monarch ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.